Gaya Kepala Desa Kohot, Arsin kini menjadi perbincangan usai berdebat dengan Menteri Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Kades Kohot Arsin disebut-sebut memiliki harta berlimpah. Nama Arsin menjadi perbincangan setelah ngotot menyebut area pagar laut Tangerang sebelumnya adalah empang atau kolam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada debat ya, ini ada info menarik ya. Menteri Agraria atau Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot soal sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Perdebatan memanas ketika Menteri Nusron Wahid ini ya dan Kades Kohot Arsin meninjau langsung area lahan yang bersertifikat di Laut Alarjiban, Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Ya, belagu amat ini Tarsin ini ya, Menteri Nusron dilawan. Arsin ini mengatakan sebelum diterbitkan SGHB, mulanya lahan tersebut bekas empang dan terdapat beberapa tambak yang kemudian terimbas abrasi. Ada asumsi kalau laut yang udah dikapling dan punya sertifikat hak guna bangunan itu dulu daratan, terus sekarang jadi lautan karena abrasi. Dan pembuatan sertifikat HGB-nya itu berdasarkan GIRIK di tahun 80-an. GIRIK adalah surat tanda kepemilikan tanah di masa itu. Bener nggak ya, laut yang dipagarin itu dulunya adalah daratan? Yuk kita cek yuk. Kita bisa buka Google Earth dan cek citra historisnya. Lalu kita gambar garis bantu pagar laut dan garis pantainya. Terus kita geser citra historisnya sampai ke tahun 80-an. Nah, ini kelihatan ya ada abrasi, tapi garis pagar lautnya masih berada di wilayah perairan. Jadi gimana guys? Mungkin kalian punya bukti lain kalau wilayah itu dulunya adalah daratan? Namun, Menteri Nusron menegaskan bahwa area atau lahan yang sudah tidak ada fisiknya merupakan tanah musnah, alias tidak bisa dijadikan lahan. Arsin sebagai Kepala Desa Kohot harusnya memiliki integritas dan transparansi dong dalam mengelola lahan di desanya. Namun kasus sertifikat tanah di Laut Alarjiban ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, Arsin ini harus menjelaskan bagaimana lahan yang awalnya adalah bekas empang dan tambak bisa berubah menjadi tanah yang bersertifikat. Apakah ada proses hukum yang jelas dan transparan dalam mengeluarkan sertifikat tersebut? Pertanyaannya, apakah Pak Arsin punya story hitam di atas putih tentang empang yang terabrasi? Kedua, Arsin harus bertanggungjawabkan perannya dalam mengeluarkan sertifikat tanah yang kontroversial ini. Apakah ia memiliki konflik kepentingan dalam kasus ini? Pertanyaannya adalah, apakah Pak Arsin punya tanggung jawab dengan sertifikat yang cacat hukum tersebut yang dikeluarkan? Yang terakhir adalah Arsin harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat Desa Kohot dilindungi dan diutamakan. Apakah ia telah melakukan hal tersebut dalam kasus sertifikat tanah? Pertanyaannya adalah apakah kedudukan Pak Arsin sekarang yang menjadi Kepala Desa membela rakyat? Ini adalah poin-poin penting. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Arsin dapat membantu menjernihkan kebenaran tentang kasus sertifikat tanah di Laut Jiban dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Arsin. Katanya mobil banyak, ada Robicon pula. Kepala desa yang punya Robicon dan garasi rumahnya yang seperti showroom mobil ya. Kepala desa yang dimaksud adalah Arsin. Kepala desa Kecamatan Paku Aji ini ya, Kabupaten Tangerang. Arsin ini yang terpilih menjadi Kades pada tahun 2021 itu diduga mempunyai hubungan dengan proyek pagar bambu di Tangerang itu sendiri. Desa yang terletak di pinggir Sungai Cisadane di sebelah timurnya Laut Jawa, di desa utara desa. Bila sesuai rencana awal, maka wilayah desa di bagian utara akan menjadi bagian proyek dan warganya diusir atau direlokasi. Apapun caranya. Dugaan kuat pula adanya hubungan Kades Arsin dengan pagar bambu di utaranya desa itu setelah beredarnya video berdurasi kira-kira 1 menit tentang Arvini yang sedang memberi arahan kepada para pekerja yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Dan dalam video itu memuat gambar tumpukan bambu dan tabung biru pemandangan di tepi laut yang diduga adalah di wilayah kota Kohot tersebut. Hal lain yang memunculkan dugaan adalah keterlibatan Arsin dengan PIK 2, khususnya pemagaran laut itu adalah perubahan kehidupan Pak Arsin setelah menjabat sebagai Kades. Terutama ya pada kendaraan yang ada pada garasi rumahnya yang mirip dengan showroom mobil.
Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Toyota Vios, Toyota Innova, Pajero, minibus lain sebagai merek dan jenis. Wow, mendadak kaya ini Pak Arsin ya setelah menjadi Pak Kades. Ini patut dicurigakan dan ini Pak Polisi harus bertindak, harus diusut ini Kades ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.